Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi gerhana dan sistem penanggalan. Muatan IPA kelas 6 SD, tema 8 subtema 3. Gerhana. Apa itu gerhana? Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda langit bergerak ke dalam bayangan sebuah benda langit lain. Gerhana terjadi akibat adanya revolusi bulan atau pergerakan bulan mengelilingi bumi. Ada dua jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama, gerhana matahari. Pernahkah kalian melihat gerhana matahari? Kapan gerhana matahari dapat dilihat? Ayo, kita cari tahu informasi tentang gerhana matahari. Gerhana matahari akan terjadi pada siang hari, ketika bulan mati atau bulan baru. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Kedudukan bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalang oleh bulan. Apa itu umbra dan penumbra? Umbra adalah bayangan inti atau sangat gelap yang terbentuk saat terjadi gerhana. Sedangkan penumbra adalah bayangan di sekitar umbra atau bayangan kabur saat terjadi gerhana. Masih ingatkah kalian bahwa orbit bulan berbentuk elips atau oval, di mana bumi tidak berada tepat di tengahnya atau bumi berada di salah satu sisinya, sehingga ada kalanya bulan berada di titik terjauhnya disebut dengan titik apogee, dan ada kalanya bulan berada di titik terdekatnya atau titik perigee. Jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Dan yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah keadaan ketika matahari pada siang hari tidak tampak seluruhnya dari bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari total akan terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total sangat jarang terjadi karena gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dari bumi atau di titik perigee, dan ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi lurus. Karena ukuran bulan lebih kecil dibanding bumi, hal ini menyebabkan gerhana matahari total hanya berlangsung singkat, yaitu sekitar 7 menit. Selain itu, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah keadaan matahari pada siang hari tidak tampak sebagian dari bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari sebagian akan terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian selalu mengiringi terjadinya gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari sebagian dialami oleh bagian bumi yang terkena bayangan penumbra atau kabur dari bulan. Karena bayangan penumbra bulan lebih luas dibanding bayangan umbra, maka bagian wilayah di bumi yang mengalami gerhana matahari sebagian lebih luas dibanding wilayah yang mengalami gerhana matahari total. Selain itu, gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama dibanding gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin adalah keadaan matahari pada siang hari tampak seperti cincin dari bumi. Gerhana matahari cincin terjadi di daerah atau permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti atau umbra bulan. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi, yaitu di titik apogee.
dan ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Tahukah kalian, gerhana matahari terjadi lebih singkat daripada gerhana bulan? Hal ini dikarenakan bulan hanya menciptakan bayangan kecil di permukaan bumi ketika bulan bergerak menutupi matahari. Selain itu, gerakan bulan mengelilingi bumi lebih cepat, sehingga gerhana matahari berlangsung lebih cepat dibanding gerhana bulan. Yang kedua, gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Ayo, kita cari tahu informasi tentang gerhana bulan. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Gerhana bulan akan terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga saat bulan purnama, bulan tidak mendapat cahaya matahari karena terhalang oleh bumi. Jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Dan yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada di dalam bayangan inti atau umbra bumi, sehingga bulan tidak tampak seluruhnya dari bumi. Lama gerhana bulan total terlama adalah 103 menit atau 1 jam 43 menit. Perhatikan posisi bulan pada gambar. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika posisi bulan sebagian berada di bayangan inti atau umbra bumi dan sebagian di bayangan kabur atau penumbra bumi, sehingga hanya sebagian bulan yang tampak dari bumi. Lama gerhana bulan sebagian sekitar 3 jam 26 menit. Perhatikan posisi bulan saat terjadi gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika posisi bulan berada di dalam bayangan kabur atau penumbra bumi. Pada posisi ini, bulan tidak tampak terang seperti biasanya. Mata manusia akan kesulitan membedakan gerhana bulan penumbra dengan bulan purnama biasa. Perhatikan posisi bulan saat terjadi gerhana bulan penumbra. Yang ketiga, sistem penanggalan. Sistem penanggalan. Gerak bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan gerak bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan menjadi dasar dalam sistem penanggalan yang digunakan di dunia. Ada dua sistem penanggalan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kalender Masehi dan yang kedua kalender Hijriah. Kalender Masehi. Kalender Masehi dibuat berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Kalender Masehi disebut pula kalender Samsiah. Dalam satu tahun terdiri dari 365 hari yang terbagi menjadi 12 bulan. Masing-masing bulan terdiri dari 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari sebanyak 28 hari. Pada tahun Kabisat yang terjadi 4 tahun sekali, terjadi penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari, sehingga 1 tahun terdiri dari 366 hari. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan. Kalender Hijriah disebut pula kalender Komariah. Dalam satu tahun terdiri dari 354 hari yang terbagi menjadi 12 bulan. Masing-masing bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Pada tahun Kabisat, terjadi penambahan 1 hari pada bulan Zulhijjah menjadi 30 hari, sehingga 1 tahun terdiri dari 355 hari. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai gerhana dan sistem penanggalan.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.